Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinti Maulani Utami, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan Ketiga Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan PPL di Siklus 2 di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal dengan model pembelajaran PJBL, di mana proyek yang dihasilkan berupa poster digital. Ikuti keseruannya. Ayo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Meskipun cuacanya hujan ya, cukup deras, tapi tidak menyurutkan langkah kalian untuk belajar di kelas 12 di TF 3. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Ini sebelum dimulai, Ibu ingin kalian berdiri terlebih dahulu. Silahkan diperiksa pelatihan pakaiannya, sudah rapi, sudah gampang, sudah cantik, sudah masuk semua bajunya ke dalam rok atau celana. Ya, kalau sudah, periksa lingkungan sekitarnya, sampahnya masih ada atau tidak. Sudah dicek ya? Oke, berarti sudah siap untuk belajar. Silakan dulu kembali. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk ulang? Jawa sama Siska. Kenapa ya? Jawa sama Siska. Jawa sakit dua-duanya? Ini yang sakit. Semoga yang sakit bisa doakan ya teman-temannya yang sakit nantinya bisa berkumpul untuk belajar kembali di tengah-tengah pelajaran. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya bisa bermanfaat, tentunya mendapatkan keberkahan yang lalu. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas silakan berdiri membantu saya untuk memimpin doa. Ketua kelasnya, ya. Di sini aja, sini ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sudah terlebih dahulu. Sudah mulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Jadi diawali dengan doa ya, belajar supaya bisa bermanfaat. Materi kita yang sudah dibahas minggu lalu mengenai globalisasi ya. Betul? Ya, globalisasi dan dampaknya yang mungkin sudah kalian rasakan. Seperti misalnya adanya alat komunikasi, punya handphone semuanya, punya mama. Bisa menggunakannya? Bisa. Ada yang galau bawa handphone ketinggalan? Galau nggak kalian bawa handphone ketinggalan? Galau. Lebih baik ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Lebih baik ketinggalan dompet. Jadi itu salah satu dampak dari globalisasi ya, yang mana sudah sangat besar kita rasakan manfaatnya. Pada punya YouTube? Ada yang sudah punya? Punya channel YouTube? Enggak. Oh, ada aplikasinya Bu, tapi channelnya belum punya ya.
yang monyet, ada yang tidak. TikTok punya. TikTok ada yang sudah banyak followernya. Apa kontennya apa, Man? Konten galau tapi banyak followernya. Nah, sebagainya. Top, Man. Terus, itu kan merupakan dampak dari globalisasi ya. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal, oke. Sebelumnya Ibu akan sayangkan nah, di sini ada gambar aktivitas ya yang ada di daerah mana ini? Yang Baduy. Biasanya orang Baduy mereka tidak menggunakan alas kaki saat berjalan. Masyarakat setempat itu biasanya melestarikan kebudayaan mereka tersebut. Karena apa? Karena sudah menjadi aturan dari nenek moyang sebelumnya. Ya. Jadi udah pada tahu ya kearifan lokal itu apa sih? Kebudayaan yang lain dari tradisi sebelumnya ya. Adanya etika moral dan tatanan hidup. Contohnya ada aturan tidak untuk merusak lingkungan, ya ada larangan untuk menebang pohon di area tertentu. Itu kan aturan yang tujuannya sebenarnya untuk agar sumber daya alamnya tidak rusak. Nah, Ibu coba di sini ada kosong. Ada yang berani tidak maju ke depan. Ada pertanyaan tentang gambar yang ditampilkan. Tidak apa-apa kalau salah. Ya, siapa yang berani? Bukan? Ya. Dede, buka. Oke, kita dari daerah Tanglipura biasanya kecak. Dari mana? Dari. Oke, kita lihat jawabannya. Oh iya.
Iya. Kita lihat. Benar nggak ya? Jawabannya balik ya. Lihat nomor 4. Oke. Yang tadi nih dijawab tadi, ayo. Ini kan rumah yang terbuat dari kotoran kerbau. Dari daerah mana? Daerah apa khususnya? Sukunya suku apa namanya? Raja. Minang. Oke, kita lihat ya. Apa ini, Pin? Suku Baduy. Kita lihat. Asik. Tepuk tangan dong buat kalian. Anak-anak hebat tentunya ya. Sangat bersemangat ya belajarnya. Nah, sekarang Ibu ada tayangan. Baik, kita lihat. Perhatikan semuanya. Oke, di sini tadi sudah. Nah, pembelajaran pada hari ini membahas mengenai kearifan lokal yang komunitas ya. Dimana adapun tujuan pembelajarannya mendeskripsikan cara melakukan strategi pembelajaran komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Yang selanjutnya merancang, melaksanakan dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di kita lihat. Asik, tepuk tangan dong buat kalian. Anak-anak hebat tentunya ya. Sangat bersemangat ya belajarnya. Nah, sekarang Ibu ada tayangan. Baik, kita lihat. Perhatikan semuanya. Oke, di sini tadi sudah. Nah, pembelajaran pada hari ini membahas mengenai kearifan lokal yang komunitas ya. Dimana adapun tujuan pembelajarannya mendeskripsikan cara melakukan strategi pembelajaran komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Yang selanjutnya merancang, melaksanakan dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di terhadap pengaruh globalisasi. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajarannya yaitu dengan project based learning atau produk. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan dibuat kelompok dengan metode number head together. Jadi nomor ya, nanti nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, 2, 3 sampai 5. Oke, di situ nanti kalian buat. Nanti Ibu akan tanyakan lagi pertanyaannya sesuai dengan kotak yang dibuka. Misalnya dari daerah Jawa Barat, kalian lihat kearifan lokal dan seperti apa yang terkandung unsur-unsurnya di daerah Jawa Barat ya. Oke, nah kemudian setelah itu hasilnya dibuat dalam bentuk tanpa digital. Punya semua aplikasinya? Katanya perwakilannya nanti yang buat ya. Oke, bentar ya. Sekarang tadi sudah. Ini masyarakat Baduy ya. Oke, nah ini ada yang pernah nggak melakukan ini?
juga biasanya ya. Ada yang nongkrong di sawah, ada yang nongkrong di rumah, ya. Botrang. Tapi ibu mah kalau bilang kadang ibu mah orang Sunda Bogor Barat membacakan. Kalau di sini biasanya botrang ya kalian tahunya ya. Botrang itu apa sih? Berkumpul bersama, melakukan makan bersama ya. Papakare, ada yang bilang juga papakare. Ya. Itu salah satu tradisi atau kearifan lokal budaya Sunda. Selain itu di budaya Sunda juga ada yang namanya kalau orang Bojong mah pernah ngayun. Ngayun. Jadi pegang ya gunting rambut saat bayi sudah. Berasal dari masyarakat itu sendiri selama beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu warisan secara pengetahuan. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat bisa berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, atau adat yang melakukan aturan khusus. Di Indonesia, kearifan lokal beragam karena masyarakatnya juga terdiri dari berbagai macam budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Nah, berikut ini beberapa contoh desa di Indonesia yang masyarakatnya masih mempertahankan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Yuk simak! Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, sama. Sudah bisa dilihat materinya ada tentang kearifan lokal. Oke. Ya, ada materi kearifan. Kita bagikan. Ada berapa jumlah-jumlahnya? Pembentukan kelompok dengan number head together. Di situ ada flipbook yang bisa kalian baca. Flipbooknya bisa kalian baca. Bisa ditampilkan di layar. Atasnya disilang dulu ya, di close dulu itu. Atasnya di close dulu tadi. Atasnya di close dulu ya. Materinya ada di situ. Mana? Ke depan boleh. Kalau nggak bisa boleh sekarang. Dan semua kalian. Oke, silakan Ibu minta diangkat nomornya. Sudah. Ayo, silakan berkumpul kelompok 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Oh iya, kan ke dalam PPT Ibu tadi. Baik, ditempel dulu aja. Nggak masalah, mati lampu. Presentasi saja, nggak usah pakai gambar. Ya, ini kan alam yang berbicara, ya bukan kemauan kita ya. Jadi ya nggak apa-apa. Yuk, silakan. Warna biru, kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5, silakan. Ibu akan tampilkan untuk kelompok 5 kearifan lokal daerah Bali. Ya, kelompok 5. Ya, semua ya? Bali. Baik, silakan siapa yang akan mempresentasikan. Ini
Presentasi kelompok. Dan nyanyi ya. Ini kelompok 5. Kamu namanya siapa? Nama saya Deswita. Nama kamu? Nama saya Ismi. Ismi. Saya Tiara. Semangat dong ini. Nama saya Nama kamu? Nama saya Ayin. Oke, silakan. Kelompok 5, sok dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami tentang kearifan lokal Bali. Yang pertama itu ada upacara keagamaan. Yang lain perhatikan ya. Upacara keagamaan adalah salah satu kearifan lokal Bali yang harus terus dilestarikan. Biasanya terdapat sesaji atau penjor selama berjalannya upacara keagamaan yang membuat hal ini semakin menarik. Ada beberapa upacara khas Bali yang sangat terkenal seperti upacara Ngaben, Melati, Dewa, Yadnya, hingga Hari Raya Saraswati. Yang digambar itu salah satu contoh upacara Ngaben. Tujuannya itu untuk memuliakan roh para pemimpin rohaniah. Yang kedua itu kearifan lokal berupa pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari membuat Pulau Dewata terasa sangat terbudaya. Selain untuk aktivitas sehari-hari, pakaian ini juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat. Kebaya Bali, udang kepala, kain kamen, sabut, dan sabut prada adalah beberapa contoh pakaian khas Bali. Pakaian-pakaian tersebut merupakan bentuk kekayaan budaya yang harus selalu kita lestarikan. Di situ ada contoh Iya. ya. Jadi ada pakaian. Yang ketiga ada tarian tari di Bali sudah sangat terkenal dengan berbagai jenis tariannya. Ada tari kencak, tari pendek, tari barong, dan tari lenggong yang sudah begitu tersohor di masyarakat Indonesia bahkan di dunia. Tarian tradisional khas Bali memiliki gerakan yang unik, dinamis, dan beragam. Yang digambar itu contoh tarian pendek, tari pemugaran yang banyak diperagakan di pura tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewasa ke alam bawah. Oke. Ada pertanyaan? Boleh satu pertanyaan saja. Dari kelompok mana ada? Ya. Cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Kemudian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lihat hasil dari kelompok 1. Yang mau nanya nanti silakan ya di pertanyaannya yang kalian masih belum paham. Ya. Kelompok 1 silakan. Perkenalannya yang menarik ya. Kalian harus biasa namanya paling heboh ini. Jadi kalem di SMA. Ada yang lewat kelompok 1. Perkenalkan Mas. Kamu namanya siapa? Yang ini David. Sebelah David Aman. Samping Septi. Nama saya Alia. Kamu? Ya. Tangan silakan. Selamat jawab. Siapa yang mau menjelaskan dari kelompok 1? Pastinya kami di sini akan memperkenalkan kearifan lokal Jawa Barat. Jadi kami mengambil contoh. Yang pertama ada tari sebaya. Tari sebaya adalah salah satu jenis pakaian adat Jawa Barat yang paling khas dan cukup populer di masyarakat Indonesia. Terus yang kedua ada tradisi munggahan. Tradisi munggahan adalah tradisi masyarakat Islam suku Sunda untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang biasa dilakukan
lagi 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Ya. Jadi ada unggahan sama kebaya sudah. Oke, tepuk tangannya. Ada pertanyaan? Boleh? Tanya apa Pak? Ayo. Saat berdiri. Nyala lagi ya? Mati lagi. Apa? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa sih fungsi dari kebaya itu? Apa aja sebagai sini? Saat siapa yang mau menjelaskan? Saat bisa menjelaskan? Ayo Bapak. Saat siapa? Jadi kebaya sebagai baju kebaya sebagai ciri khas dari daerah Jawa Barat. jadi ada Yang pakai untuk pernikahan. ya tentu ya dia ada waktunya jadi ciri khas karena waktu dulu itu masyarakatnya menggunakan kebaya. Kamu punya nenek-nenek nggak di rumah? Biasanya emak-emak zaman dulu pakai kebaya sama samping. Yang itu ciri khas masyarakat Jawa Barat yang dulu. Mungkin di daerah pedalaman juga masih ada ya, tapi kalau sekarang kan udah modern. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ke sekolah ya, yang ada di Indonesia, agar kalian tahu betul-betul kearifan lokal yang ada pada wilayah sekitar. Oke, sekarang kesimpulannya yang bisa kalian tarik, coba ada yang bisa nggak menjelaskan? Untuk apa sih kearifan lokal tersebut? Melestarikan kebudayaan yang ada, ya. Kemudian tatanan nilai, etika, moral, ya. Kemudian alam. Jadi agar semuanya bisa dilestarikan. Itu dari kearifan lokal. Oke, sekarang Ibu akan meminta refleksi. Refleksinya ada emot apa ini? Emot sains. Ada yang sedih. Ada yang tertawa. Side and ketawa. Smile and menggambarkan tentang perasaan kalian setelah pembelajaran dengan PJBL Sosiologi kelas 12 mengenai kearifan lokal. Ini yang kalau kalian sedih berarti, kalau senyum yang lebar. Bisa? Oke. Coba Ibu minta refleksinya untuk hari ini. Pilih yang mana? 1 atau 2? 2. Coba tersenyum lebar semuanya. Kita lihat mana senyumannya. Coba kita lihat senyumannya. 1, 2. Silakan lihat kamera senyum. Ada yang sedih? Ya. Berarti pembelajaran pada hari ini bagaimana? Bahagia? Bisa mendapatkan ilmunya? Bisa. Diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jadi harapkan setelah pembelajaran ini tidak hanya sampai di sini pembelajaran kalian, tapi ilmu yang kalian dapatkan kalian bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tradisi-tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang bisa kalian lestarikan seperti tadi nganteran ya, kemudian botrang itu kan salah satu untuk mempererat silaturahmi ya, kemudian kekompakan
ya kalian ngumpul, ngaliung bersama. Kadang kan yang satu sibuk, yang lainnya sibuk, sudah tidak ada waktu. Dalam waktu misalnya kegiatan bootcamp, kalian bisa berkumpul dengan keluarga ataupun warga sekitar. Ya, oke. Di sini juga ada LKPD mengenai kearifan lokal tertulis, nanti Ibu minta lokal ya. Ibu cukupkan pembelajarannya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Senang bertemu dengan kelas 12 IPS 3 yang sangat antusias dan luar biasa ya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang terkenan sama pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.